Alaihi Wasallam dalam kitab Sahihain, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dan yang lainnya disebutkan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pulang dari menunaikan haji wada. Haji wada ini haji perpisahan terakhir, Nabi tidak akan lagi haji karena Nabi udah ada feeling bahwa beliau akan meninggal dunia pada waktu akan datang ini. Beliau jatuh sakit pada haji wada itu. Penyakit inilah yang menyebabkan beliau meninggal dunia. Hari demi hari penyakitnya kian parah. Dilihat dari ucapan Rasulullah dan pandangan matanya, seolah beliau hendak meninggalkan dunia fana ini. Jadi ketika demam beliau derita semakin hari semakin jadi dan beliau yakin akan segera berpindah ke alam lain. Ia ingin berpesan kepada orang-orang, kepada kaum muslimin, kepada para sahabatnya. Beliau membalut kepalanya, diperban kepala Rasulullah karena panas beliau perban kepalanya. Pakai air dingin. Jadi kompres. Ia menyuruh Fadl bin Abbas radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat sekaligus saudara dekatnya, yaitu sepupunya, putra dari pamannya Abbas, Fadl bin Abbas ini, untuk mengumpulkan manusia di masjid. Jadi minta kepada Fadl bin Abbas, ya Fadl bin Abbas, kumpulkan sahabat dalam Masjid Nabawi ini. Ketika orang-orang telah berkumpul, maka Rasulullah pun dipapah oleh Fadl bin Abbas untuk menaiki mimbarnya Rasulullah yang biasa dipakai untuk berkhutbah dan berceramah. Setelah itu Rasulullah memuji Allah, beliau bersabda, "Amma ba'du, masa pergantian itu telah dekat dan kalian tidak akan melihatku kembali di tempat ini." Kata Rasulullah, ini perpisah. Ya, Rasulullah udah ada feeling gak lama lagi meninggal dunia. Maka siapa saja yang aku telah menjilid punggungnya, siapa saja yang pernah aku pukul belakangnya. Jilid itu artinya dipukul. Inilah punggungku, kata Rasulullah. Inilah punggungku, kata Rasulullah. Hendaklah ia membalasnya. Kata Rasulullah tidak mau nanti dituntut di akhirat. Barang siapa aku ambil hartanya, kata Rasulullah. Siapa yang pernah merasa hartanya diambil olehku, inilah hartaku, kata Rasulullah. Ini kata Rasulullah hartaku, ambillah sebagai gantinya, kata Rasulullah. Jangan tuntut nanti di akhirat. Barang siapa yang aku pernah celak kehormatannya, maka hendaklah ia membalasnya. Siapa yang merasa pernah dihina oleh aku kehormatannya, maka balaslah sekarang hina aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan nanti kalian tuntut nanti aku di akhir. Karena nanti kalau dituntut akhirat besar sekali azabnya. Sekarang saja balas, kata Rasulullah. Berarti ada 3 permintaan Rasulullah. Siapa yang pernah aku pukul, balas. Siapa yang pernah aku ambil hartanya, ini gantinya. Siapa yang pernah aku hina kehormatannya, silakan balas untuk menghina aku, kehormatan aku. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah merasa tidak akan lama lagi meninggal dunia. Jangan sampai salah seorang dari kalian khawatir aku akan dengki padanya. Kedengkian bukan sifat dan karakterku, kata Rasulullah. Yang paling aku sukai dari kalian adalah yang berani mengambil kembali haknya yang mungkin telah aku rampas. Yang paling aku cintai di antara kalian, kata Rasulullah, adalah orang yang paling berani mengambil haknya, yang haknya itu aku sendiri telah rampas. Aku paling cinta orang seperti demikian. Siapa yang berani di antara kalian mengambil kembali haknya yang aku telah rampas, kata Rasulullah. Di antara 3 tadi itu. Kalau udah pernah disakiti, ambil. Kalau pernah aku ambil harta, ambil balik. Kalau pernah aku hina dia, ambil lagi. Hinakan aku. Jangan nanti aku dihinakan nanti di akhir. Maka karena itu kata Rasulullah, janganlah kalian dengki. Kalau kalian membalas, aku tidak akan dengki. Kata Rasulullah, kalau kalian balas, aku tidak akan tidak akan marah kepada kalian, kata Rasulullah. Coba lihat akhlak Rasulullah. Sehingga kelak aku menghadap Allah dalam keadaan tidak menzolimi seorang pun. Rasulullah ingin pulang kepada Allah tidak pernah dalam keadaan menyakiti satu orang pun ya di kalangan masyarakatnya atau kaum muslimin. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang ke rumahnya. Kini demam yang beliau derita telah menggerogoti tubuhnya. Semakin panas tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan susah payah beliau berusaha keluar ke masjid untuk salat bersama para sahabatnya. Hingga waktu itu beliau telah maghrib bersama mereka pada hari Jumat. Dan beliau masuk lagi ke rumahnya. Demamnya terus saja meninggi. Para sahabat menyediakan kasur tempat beliau untuk berbaring. Namun demam beliau terus meninggi. Tidak turun-turun panas Rasulullah. Jadi hampir 1 hari, 2 hari, 3 hari itu panas beliau tidak turun tuh panas Rasulullah. Jadi wafat Rasulullah itu karena apa? Karena sakit demam. Orang-orang pun telah berkumpul para sahabat dalam Masjid Nabawi untuk menunaikan salat Isya. Mereka menunggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat, Rasulullah meninggal di hari lahir. Rasulullah lahir tanggal 12 Rabiul Awal. Rasulullah meninggal tanggal 12 Rabiul Awal. Hari lahirnya sama seperti hari wafat. Iza lahir tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa? Tanggal dan bulan saja.
belum pasti meninggal di hari itu dan tanggal itu, bulan itu dan tanggal itu. Tapi Rasulullah meninggal di hari dan bulan yang sama. Nah, maka orang-orang telah berkumpul untuk menunaikan sholat Isya. Mereka menunggu Rasulullah keluar untuk mengimami mereka. Padahal penyakit Rasulullah telah demikian kronis. Jadi mereka menunggu Rasulullah keluar dari kamarnya. Mereka mengharap Rasulullah sembuh dari panasnya. Dan mereka berharap bisa sholat berjamaah dipimpin oleh Rasulullah. Beliau berusaha bangkit. Rasulullah namun tidak mampu. Nah, akhirnya dengan sangat pelan Rasulullah SAW mencoba kembali untuk bangkit. Sebagian orang berseru, "Salat, salat, salat." Rasulullah SAW menatap orang-orang di sebelahnya dan berkata, "Apakah orang-orang sudah salat?" Maka mereka menjawab, "Para sahabat belum ya Rasulullah. Mereka menunggumu wahai Rasulullah." Nah, jawab mereka. Waktu itu panas badan beliau membuatnya tidak mampu untuk bangkit. Coba bayangkan sakit panas sampai Rasulullah yang kuat itu pun tidak mampu untuk bangkit berdiri. Tidak mampu kuat untuk bangkit berdiri untuk sholat. Beliau Rasulullah SAW bersabda, "Tuangkan air dalam bejana." Kata Rasulullah, "Tuangkan air dalam bejana." Mereka pun memenuhi permintaan beliau dengan menuangkan air dingin dan menaruhnya dekat beliau untuk mengkompres seluruh tubuh badannya Rasulullah yang mulia. Akhirnya suhu badan beliau pun turun. Ketika beliau merasa sedikit agak segar, beliau meminta bejana tadi disingkirkan dari tubuhnya. Ketika mencoba bangkit dengan kedua tangannya, beliau terjatuh dan pingsan. Sempat pingsan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu Rasulullah sadar siuman dari pingsannya, pertama kali yang beliau tanyakan adalah, "Apakah orang-orang sudah sholat?" Nah, begitu pentingnya sholat. Bukan ada kawan nasi apa hari ini. Bukan ada apa jus mangga, jus poka, jus wortel, jus kodolo, jus kedelai. Nggak ada, bukan itu. Rasulullah tanya, "Apakah orang-orang udah sholat?" Rasulullah tanya sahabat-sahabatnya, "Udah sholat belum?" Itu ketika Rasulullah siuman dari pingsannya, beliau tanya ke sahabat-sahabat, "Apakah kalian sudah sholat?" Mereka menjawab, "Belum ya Rasulullah. Kami menunggumu dan mereka juga menunggumu ya Rasulullah. Tuangkan air dalam bejana agar aku bisa membasuh," kata Rasulullah. Pinta beliau, mereka memenuhi permintaan beliau dalam bejana, dituangkan kembali air. Ketika Rasulullah SAW merasa sedikit enak, beliau hendak berdiri, namun jatuh pingsan lagi untuk yang kedua kali beberapa saat. Ya, jadi pingsan Rasulullah sampai 2 kali demi untuk bangkit bisa sholat berjamaah. Ketika siuman pertama kali yang beliau tanyakan, "Apakah orang sudah sholat?" Mereka menjawab, "Belum." "Mereka menunggumu wahai Rasulullah. Tuangkan air ke dalam bejana," pinta beliau. Para sahabat segera memenuhi permintaan beliau. Lalu dengan air yang dingin itu beliau diguyur, dibasuh. Beliau mengisyaratkan dengan tangan, pertanda cukup. Kata Rasulullah, cukup kata Rasulullah. Kembali beliau mencoba bangkit, namun juga beliau akhirnya kembali pingsan. 3 kali pingsan Rasulullah. Keluarga Rasulullah yang menyaksikan kondisi beliau terharu. Air mata mereka meleleh. Sementara itu orang-orang tetap menunggu beliau di dalam Masjid Nabawi di kota Madinah. Ketika siuman beliau kembali bertanya, "Apakah orang-orang sudah sholat?" Mereka menjawab, "Belum ya Rasulullah." "Mereka menunggumu wahai Rasulullah," jawab mereka. Rasulullah berharap mampu berdiri untuk sholat berjamaah bersama mereka. Namun penyakit yang mendera dirinya semakin parah. Penyakit yang mendera jasad yang penuh berkah ini, yang telah menolong agama Allah, berjuang atas nama Rabbnya, Tuhan semesta alam. Jasad itulah yang telah merasakan manisnya ibadah sekaligus kerasnya kehidupan dalam dunia ini. Jasad yang terdiri dari 2 kaki beliau, bengkak kakinya karena menahan berat badan dalam solat malam yang begitu panjang, yang terdiri dari 2 mata yang sembab karena menangis takutnya kepada Allah Ta'ala. Jasad yang telah merasakan beratnya perjuangan di jalan Allah Ta'ala, telah berlapar-lapar dan telah berperang jasad tersebut. Ketika merasa tak mungkin lagi bangkit, beliau Rasulullah menoleh ke arah sahabatnya sambil berkata, "Suruh Abu Bakar untuk memimpin imam kepada mereka." Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu pun menjadi imam. Tangis kesedihan Abu Bakar sebagai imam membuat para makmum tidak mampu mendengar lantunan ayat Al-Quran dengan jelas. Jadi Imam Abu Bakar sholat kemudian jadi imam, waktu dia baca ayat Al-Quran dia menangis. Dia nggak sanggup lagi untuk meneruskan bacaan. Sehingga para sahabat pun mendengar lantunan ayat Al-Quran yang dibaca Abu Bakar pun tidak jelas. Akhirnya sholat Isya pun selesai juga ditunaikan. Jadi ini kejadiannya pada waktu yaitu sholat Isya. Lalu mereka berkumpul melaksanakan sholat subuh dengan Abu Bakar sebagai imamnya. Begitulah yang terjadi dengan hari berikutnya. Mereka sholat dengan Abu Bakar menjadi imam, sementara Rasulullah SAW tetap tak berdaya di atas kasur hingga suatu ketika hendak sholat zuhur atau asar pada hari Senin.
zuhur atau asar di hari Senin, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasa kondisinya agak kembali. Beliau memanggil Abbas dan Ali radhiyallahu anhu untuk memapahnya, menuntunnya keluar dari kamar. Perlahan kedua kakinya menapaki jalan. Beliau menyingkap tabir yang memisahkan kediamannya dengan masjid. Jadi rumah Rasulullah dengan masjid dekat, dibukalah tirainya, masuklah ke dalam masjid. Ternyata kaum muslimin lainnya mereka sedang menunaikan solat. Rasulullah melihat para sahabatnya berjejer rapi dalam saf solat. Terpaku beliau memandang mereka, memandang wajah-wajah yang penuh berkah dan jasad-jasad mereka yang suci. Setiap orang dari mereka pernah mendapat musibah di jalan Allah dalam berjihad. Di antara mereka ada yang tangannya terpotong, matanya tercongkel, dan ada yang tubuhnya dipenuhi bekas luka dalam peperangan. Beliau selalu solat, berjihad, dan bermajlis, duduk bermajlis menuntut ilmu bersama mereka. Berapapun malam yang beliau gunakan untuk solat malam, mereka pasti melaluinya juga dengan solat. Berapapun jumlah hari yang beliau Rasulullah lalui dengan puasa, mereka para sahabat pun pasti melaluinya juga dengan berpuasa. Betapa mereka sahabat-sahabat ini sangat sabar dalam menerima ujian bersama Rasulullah, memanjatkan doa yang tulus bersama Rasulullah. Berapa banyak dari mereka yang rela berpisah dengan keluarga dan saudaranya demi untuk menuntut agama Allah, demi untuk menolong agama Allah. Mereka tinggalkan orang-orang tercinta dan tanah air mereka. Di antara mereka ada yang telah berkorban, sementara yang lain dengan setia menunggu giliran. Mereka tak sekalipun mengubah kesetiaan pengorbanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi di hari itu, beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan berpisah meninggalkan mereka menuju alam akhirat, alam yang mereka pun telah rindu untuk segera menghuninya. Rasulullah tersenyum melihat mereka sedang dalam keadaan solat. Senyuman itu membuat wajah Rasulullah berseri bagai bulan purnama. Lalu beliau memasang kembali tabir, beliau tutup kembali tabir kamarnya, dan beliau berbaring lagi di atas kasurnya. Setelah itu mulailah sakratul maut datang kepada Rasulullah. Sakitnya kematian datang pada Rasulullah. Aisyah radhiyallahu anha bertutur, aku menyaksikan Rasulullah hendak wafat, ketika itu di dekatnya ada mangkuk berisi air. Beliau celupkan tangannya ke mangkuk itu. Lalu beliau usap ke wajahnya sambil berkata, La ilaha illallah. Sesungguhnya kematian adalah fase yang menyakitkan. Fase yang menyakitkan. Fase itu artinya apa? Tahapan yang menyakitkan, kata Rasulullah. Celupkan air ke mangkuk, kemudian diusap. Panas, katanya Rasulullah. Fatimah menangis dan bertanya, putrinya ini, begitu sakitkah wahai ayah? Beliau menoleh ke putrinya tersebut dan menjawab, tidak ada lagi rasa sakit yang diderita bapakmu setelah ini ya Fatimah. Kalau ayahmu meninggal tidak ada lagi rasa sakit ya Fatimah. Fatimah mengusap wajah ayahnya dan mendoakan kesembuhan. Diusaplah wajah ayahnya itu dan didoakan supaya cepat sembuh. Tetapi beliau berkata, tidak Fatimah, aku malah mengharap segera bertemu dengan Allah Ta'ala. Kata Fatimah, ya Allah, cepat sembuh ayah. Kata Rasulullah, tidak Fatimah, aku malah berharap semua aku cepat bertemu dengan Allah bersama Jibril, Mikail, dan sahabatku Israfil sang peniup sangsaka. Ketika tubuhnya mulai lemah dalam sakratul maut yang dahsyat itu, beliau mengulang-ulang kalimat yang ia pesankan pada orang-orang sepeninggalnya. Bahkan kalimat yang beliau ulang-ulang itu adalah pesan yang terpenting. La'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu kuburan anbiya'ahum masajida ishtadda ghadabullah ala qaumin ja'alu kubur anbiya'ihim masajid. Sesungguhnya Allah Ta'ala melaknat orang Yahudi dan Nasrani. Mereka menjadikan kubur Nabi mereka sebagai masjid tempat bersujud. Allah sangat murka sekali kepada suatu kaum yang menjadikan kubur Nabi mereka sebagai tempat untuk bersujud. Kalimat terakhir yang beliau ucapkan adalah as-salatu. Salat, jangan tinggalkan salat, kata Rasulullah. Dan budak-budak kalian, yaitu budak-budak kalian itu jaga, hati-hati. Lalu ruh Rasulullah meninggalkan jasadnya, beliau pun meninggal dunia. Jadi yang paling penting adalah salat yang paling utama. Karena itu kata-kata yang keluar terakhir dari Rasulullah, telah wafat punggawa para nabi dan pemimpin orang bertakwa serta kasih Rabbul Alamin. Beliau wafat tanpa menzalimi, tanpa melukai seorang pun, tanpa ternoda oleh harta yang haram, tanpa ghibah menyakiti hati orang, dan tanpa dosa. Bahkan beliau wafat dalam kondisi menyeru kepada Allah, semoga ampunan Allah tercurah. Beliau menyuruh salat dan beribadah kepada Ar-Rahman, melarang syirik dan ibadah kepada berhala. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang pada kalian seorang rasul dari dirimu sendiri. Ia merasa berat dengan apa yang kalian derita. Azizun 'alaihi ma 'anittum. Dia merasa berat terhadap apa yang kalian derita. Harisun 'alaikum. Sangat sayang kepada kalian. Raufur rahim. Lagi lemah lembut kepada orang-orang yang beriman. Demikian pula orang-orang soleh sepeninggal Nabi, mereka mempersiapkan datangnya kematian dengan amal dan ketaatan dan saling berlomba mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bermodalkan amal yang banyak dan tingkah yang baik,
Mereka mengharap datangnya rahmat Allah Subhanahu wa taala saat ajal menjemput mereka. Inilah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, salah seorang khulafaur rasyidin yang telah membuktikan diri sebagai penolong agama dan berjihad dengan nama Rabbul Alamin, khalifah yang berhasil memadamkan api kejayaan Majusi, sehingga orang-orang kafir sangat benci kepadanya. Di antara mereka yang paling menonjol kebencian kepada Umar adalah Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Abu Lu'lu'ah seorang budak yang berprofesi tukang kayu sekaligus pandai besi dan tinggal di kota Madinah. Ia membuat satu alat yang bisa digunakan untuk menggiling tepung. Alat itu terdiri dari 2 batu yang dibelah. Satu batu ditaruh di atas yang lain. Lalu biji gandum dilempar ke tengahnya. Kemudian diputar dengan tangan. Rupanya dia sedang menunggu saat yang tepat untuk membalas dendam kepada Umar radhiyallahu anhu. Kata Abu Lu'lu'ah, suatu ketika Umar menjumpainya di jalan dan bertanya, "Aku dengar kau berkata, kalau mampu aku akan membuat alat penggiling gandum yang digerakkan dengan angin. Benarkah?" Budak itu menoleh ke Umar dengan muka masam. "Ya benar, aku akan membuat untukmu alat giling yang akan menjadi pembicaraan manusia dari barat hingga timur." Katanya, Umar lalu berkata kepada orang yang menyertainya, "Budak itu mengancamku." Setelah itu budak tadi membuat sebuah pisau yang punya 2 mata. Penggunaan pisau itu dengan memegang bagian yang ada di antara 2 matanya. Jika seseorang ditusuk dengan 1 matanya, akan terbunuh. Demikian juga bila ditusuk dengan mata yang lain, budak itu juga akan terbunuh juga. Budak itu juga melumuri pisau tersebut dengan racun. Sehingga ketika seseorang ditusuk dengan pisau itu, boleh jadi ia mati karena kekuatan tusukan atau karena racunnya. Hingga datanglah saat itu ketika ia mengendap-endap di kegelapan malam. Ia bersembunyi di sebuah pojok masjid, menunggu kedatangan Umar radhiyallahu anhu. Ia tetap berada di tempat itu. Sampai akhirnya Umar masuk masjid itu, guna membangunkan orang-orang untuk mendirikan solat. Lalu didirikanlah solat dengan Umar sebagai imamnya. Allahu Akbar, Umar bertakbir. Ketika ia mulai melantunkan ayat-ayat Al-Quran, budak tadi keluar dari persembunyiannya. Abu Lu'lu'ah ini keluar, si penyembah api ini keluar. Secepat kilat ia menyerang Umar dengan 3 kali ditusuk tubuhnya Umar bin Khattab secara sekaligus. Tusukan pertama mengenai dadanya, tusukan kedua mengenai perutnya, dan tusukan yang terakhir mengenai di bawah pusatnya. Ditikam Umar oleh Abu Lu'lu'ah Jahannam ini. Umar radhiyallahu anhu menjerit dan roboh dia ke tanah, dan pada itu ia mengulang-ulang firman Allah, "Wa kana amrullahi qadaran maqdura." Dan ketentuan Allah adalah takdir yang pasti terjadi. Ketentuan Allah adalah takdir yang pasti terjadi. Diulang 3 kali ketika beliau hampir meninggal dunia. Wa kana qadarullahi wa kana amrullahi qadaran maqdura. Wa kana amrullahi qadaran maqdura. Dan ketentuan Allah adalah takdir yang pasti terjadi. Sahabat yang dimuliakan Allah. Lalu Abdurrahman bin Auf maju menggantikan Umar dalam sholat itu untuk menyelesaikan sholat berjamaah. Sementara itu setelah menusuk Umar, budak tadi, Abu Lu'lu'ah al-Majusi tadi itu, dia pun menerobos barisan kaum muslimin dengan pisaunya yang diayunkan ke kiri dan ke kanan. Bajingan dia ini. Nah, ini hati-hati. Ya, ini ada bajingan orang-orang yang berpura-pura sholat, kemudian ternyata dia berniat jahat untuk menikam, membunuh orang-orang yang sedang sholat. Ini sudah terjadi di zaman dulu dan akan terulang di zaman-zaman yang akan datang ini. Ada 13 orang yang terkena pisau itu. 7 diantaranya meninggal dunia. Termasuk di dalamnya adalah Amirul Mukminin, pemimpin pada waktu itu adalah Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lalu ia berhenti dengan membunuh pisaunya. Setiap orang yang mendekat pasti diserangnya, sampai ada seseorang yang melempar sebuah kain selendang tebal ke arahnya. Budak Abu Lu'lu'ah ini kemudian terhuyung-huyung, dilempar dengan kain tebal. Ia merasa kaum muslimin akan segera meringkusnya. Seketika itu juga ia hujamkan pisau yang dibawa ke tubuhnya sendiri. Dia bunuh diri. Umar sendiri langsung dipopong ke rumahnya. Orang-orang yang menunggu di sekitarnya menangis. Umar pingsan sampai menjelang matahari terbit. Jadi dari subuh sampai matahari terbit dia baru sadar. Ketika si Umar dipandangnya orang-orang di sekelilingnya, pertanyaan pertama kali yang ia ucapkan, "Apakah manusia sudah salat?" Yang ditanya apa? Sama seperti Nabi Muhammad. Rasulullah. Apakah manusia sudah salat? Segala puji bagi Allah. Sesungguhnya tidak dianggap Islam orang yang meninggalkan salat, kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar lalu meminta air untuk berwudu.
Sebenarnya ia hendak berdiri untuk mengerjakan sholat, namun ia tidak mampu. Ia kemudian meraih tangan anaknya Abdullah, yaitu Abdullah bin Umar, untuk mendudukkannya di tubuhnya di belakang Abdullah. Umar duduk bersandarkan kepada tubuh anaknya tersebut. Darah terus mengalir dari luka bekas tusukan. Abdullah bin Umar berkata, putranya berkata, demi Allah, aku mencoba menutupi luka ayahku itu dengan jariku, namun darah terus keluar hingga akhirnya kami ikat lukanya itu dengan sorbannya. Demikianlah Umar menunaikan sholat subuhnya dalam kondisi demikian. Setelah itu Umar berkata kepada Ibnu Abbas, lihatlah siapa yang telah membunuhku. Kata Umar kepada Ibnu Abbas, dijawab, engkau diserang oleh seorang budak majusi penyembah api. Beberapa orang juga telah diserangnya, lalu ia bunuh diri. Umar berujar, segala puji bagi Allah yang menjadikan pembunuhku tidak dapat memusuhiku di hadapan Allah dengan satu sujud pun. Ternyata dia bukan ahli Alhamdulillah, yang membunuhku bukan orang ahli orang kafir. Syukur dia, senang. Umar ketika membunuhnya ternyata orang kafir. Setelah itu seorang tabib datang mengobatinya. Tabib itu pun menuangkan air yang dicampur kurma, sehingga dari luka Umar keluarlah air. Ia mengira bahwa yang keluar dari luka adalah cairan darah dan nanah, lalu menuangkan susu. Sesaat susu itu keluar dari luka di bawah pusar, tabib berkesimpulan bahwa tusukan budak itu telah merobek tubuhnya. Lalu ia berkata, wahai Amirul Mukminin, berwasiatlah. Artinya enggak lama lagi meninggal. Udah disuruh wasiat berarti enggak lama lagi meninggal. Aku yakin kalau tidak hari ini pasti besok engkau akan meninggal dunia. Umar menjawab, engkau benar. Andai saja engkau tidak mengucapkan yang demikian, pasti engkau berbohong. Demi Allah, andai kata aku memiliki semua isi dunia, akan aku gadaikan demi menghadapi dahsyatnya suatu hari saat menghadap Allah. Ibnu Abbas berkata, kalau kau berkata begitu, semoga Allah Ta'ala memberikan balasan kebaikan bagimu. Bukankah Rasulullah pernah berdoa agar Allah memuliakan Islam denganmu dan kaum muslimin ketika mereka dicekam ketakutan di Mekah? Ketika kau masuk Islam, keislamanmu membawa wibawa dan kemurnian Islam. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin.